Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru pamong, perkenalkan nama saya Randy Rudiana dengan NIM 2316419 dan nomor peserta 2016998055653. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 program studi pendidikan sejarah di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di instansi saya sendiri, SMA Negeri 2 Subang, Provinsi Jawa Barat. Praktik pembelajaran hari ini saya laksanakan di kelas 10, fase E, pada materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, khususnya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Pada sehat? Coba cek dulu yel-yelnya. Historistik. Ulangi. Historistik. Oh ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada KM yang telah menyiapkan fokus dan sebagainya. KM terima kasih ya. Oh, coba cek dulu kondisi kelasnya. Masih ada sampah atau tidak? Ya, kita belajar menyamak. Gak ada? Terus ya. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar diberikan kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dipimpin oleh KM, silahkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sony sama? Kenapa Sony? Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa materinya? Ada berapa teori? Oke, good job ya, ingatan kalian masih kuat. Alasan yang paling kuat, teori yang mana yang kemarin kita bahas? Teori arus balik. Kenapa teori arus balik paling kuat alasannya? Karena orang Indonesia sendirilah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Jadi begini, kita ulas lagi ya sedikit. Jadi orang Indonesia belajar ke India, belajar agama Hindu-Buddha ke India. Kalau sudah paham, mereka balik lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha ya. Dibuktikannya dengan prasasti Nalanda ya, kemarin udah dijelaskan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Yang pertama ini gambar apa? Perahu layar ya. Yang ini yang kedua. Jembatan apa? Di mana jembatan Ampera? Di mana sungai apa? Oke, yang ketiga. Candi di pegunungan atau di pedalaman ya. Yang keempat, jelas nggak? Kira-kira gambar apa? Bukan, ini ada perahu ini teh. Nih perahu layar, apa? Pelabuhan ya. Oke. Kira-kira setelah kalian memperhatikan gambar di depan, apa yang kalian pikirkan? Dan apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Angkat tangan satu orang. Coba Melanie. Keempat gambar itu menjelaskan tentang kejayaan. Jadi keempat gambar ini adalah letak wilayah kekuasaan dua kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit.
Nah, gambar-gambar tadi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan dua kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Di situ ada gambar jembatan Ampera di Sungai Musi, diperkirakan merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Gambar perahu layar merupakan replika kapal layar tradisional Majapahit yang dibuat oleh pemerintah untuk mengenang kejayaan Majapahit dan diberangkatkan ke Jepang. Perayaannya dinamakan Ekspedisi Spirit of Majapahit tahun 2016. Jadi dibuat kapalnya semirip mungkin lalu diberangkatkan ke Jepang. Beneran itu ya, diulang kembali oleh pemerintah. Dan gambar kerajaan di pegunungan dan di pelabuhan merupakan perbedaan yang signifikan antara pusat Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Tetapi keduanya mempunyai kesamaan yang bisa mengembangkan sistem kemaritiman. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Boleh dibacakan oleh siapa yang mau bacakan? Oh ya, ayo silahkan. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode think, pair, share, ceramah, diskusi, dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara secara jelas. Yang kelima, menyajikan hasil diskusi mengenai perbedaan kehidupan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dari berbagai segi kehidupan dalam bentuk presentasi di depan kelas dengan baik, serta ditanamkan dimensi profil pelajar Pancasila bergotong royong dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu supaya kita lebih semangat. Ice breakingnya tebak-tebakan saja ya. Oke, dengerin. Ikutin ucapan Bapak ya. Meja kursi. Kursi meja. Meja meja kursi kursi. Berapa jumlah kursi? Bukan. Berapa jumlah kursi? Bukan. Oke. Dengerin ya, dengerin baik-baik clue-nya. Ikutin ucapan Bapak. Ikutin ucapan Bapak. Kursi-kursi, meja-meja. Kursi-kursi, meja-meja. Meja-meja, kursi-kursi. Meja-meja, kursi-kursi. Kursi-kursi, meja-meja. Kursi-kursi, meja-meja. Berapa jumlah kursi? Berapa jumlah kursi? Tepuk tangan. Paham kan? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran secara umum ya. Menggunakan mode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dan metode think, pair, share. Materi Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Di sini ada orientasi masalah dan membentuk kelompok. Yang terakhir presentasi di depan kelas. Oke. Sekarang amati video ini, ada Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Simak videonya ya. Sriwijaya Parameswara pernah menorehkan kisahnya. Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Luasnya 224 km persegi. Kota ini disebut-sebut sebagai kota tertua di Indonesia. Palembang juga tersohor dengan kerajaan Sriwijayanya. Konon Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Bahwa di daerah sini dulu pernah berdiri sebuah perkampungan dan istana kerajaan Sriwijaya. Oke, kita lanjut ke Kerajaan Majapahit ya. Ya, Mojokerto adalah salah satu daerah di Jawa Timur.
Lokasinya sebelah barat daya dari kota Surabaya. Berbagai peninggalan kerajaan Majapahit mudah ditemukan di Mojokerto, mulai dari bangunan, struktur maupun artefak, termasuk bangunan permukiman di era Majapahit. Oke, sudah ya. Nah, setelah kalian menonton kedua video tadi, kira-kira informasi apa yang kalian dapat? Ya, Selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sabira Ahmadani. Izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang tadi sudah saya lihat dan pelajari. Ya. Jadi teman-teman yang ada dalam kedua video tadi adalah bukti nyata bahwasanya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah berkembang di Indonesia ini. Buktinya pun masih ada hingga kini. Namun belum lengkap karena sebagiannya merupakan replika saja. Terima kasih. Oke, bagus jawaban ininya. Tepuk tangan, jawabannya bagus. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Silvi. Jadi kedua kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ini adalah dua kerajaan besar di Nusantara yang pernah berjaya di puncak kejayaannya. Keduanya ini menggunakan sistem kemaritiman, ya, sama-sama menggunakan sistem kemaritiman. Nah, coba perhatikan di sini ada orientasi masalah. Setelah kalian menyimak kedua video tadi, menurut pendapatmu bagaimana pemerintahan Sriwijaya maupun Majapahit dalam mengelola kerajaannya sehingga dapat menjadi dua kerajaan besar di Nusantara? Analisislah dari berbagai sektor kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Permasalahan ini akan diselesaikan dalam LKPD. Nanti Bapak sediakan LKPD yang kalian kerjakan. Nah, sebelumnya Bapak akan kasih dulu penguatan kepada kalian, ya. Perhatiin. Jangan ngobrol, Perhatiin dulu ya. Kalau ada orang yang berbicara di depan, tolong hargai, ya, dengerin. Paham? Oke. Perhatiin ke depan. Agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara dari India sekitar abad ke-4 sampai 5 Masehi. Sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan atau keahliannya. Selanjutnya, terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Nusantara. Dan terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, seperti dalam bentuk candinya, dari arsitekturnya ya, berbeda ya. Di sini ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan yang bercorak Hindu yang pertama adalah kerajaan Kutai, yang kedua kerajaan Tarumanegara. Di sini ada kerajaan-kerajaan bercorak Buddha. Selanjutnya, yang pertama Sriwijaya, Melayu. Dua kerajaan besar di Nusantara bercorak Hindu-Buddha yang akan kita bahas, Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya bercorak Buddha, berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Pusat pemerintahannya diperkirakan terletak di tepi Sungai Musi di daerah Palembang. Mengalami masa kejayaan pada masa Raja Balaputra Dewa. Dengan buktinya prasasti Kota Kapur, Kedukan Bukit, Talangtua, Telaga Batu, Karangberahi, dan Ligor. Selanjutnya kerajaan Majapahit bercorak Hindu. Diperkirakan berdiri tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Pusat pemerintahannya diperkirakan terletak di daerah Sungai Berantas, di daerah Torowulon sekarang. Mengalami pusat kejayaannya pada masa Raja Hayam Wuruk dengan didampingi dengan patinya yang bernama Gajah Mada. Di sini ada sumbernya, sumber tertulisnya Kitab Negara Kertagama. Oke. Nah,
Dalam mengkaji kehidupan kerajaan, maka harus dikaji pula kehidupan kerajaan tersebut dalam beberapa aspek kehidupan ya. Dalam hal ini, setiap kerajaan akan dibahas dari 4 aspek kehidupan secara berkelompok. Di sini ada aspek politik, ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Nah, di sini setiap aspek kehidupan pada suatu kerajaan tersebut akan tertuang dalam LKPD yang akan disajikan oleh Bapak dan kemudian dikaji oleh setiap pasangan dalam kelompok besar. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya, duduknya berkelompok. Yang kemarin Bapak buat di-share di grup WA. Kemarin di-share kan kelompok nama kelompoknya. Langsung duduk berkelompok. Udah? Sekarang scan barcode-nya. Kalau nggak kelihatan boleh ke depan. Yang belakang? Sudah? Sebelum Bapak menjelaskan LKPD-nya, kalian kan belum tahu kebagian kerajaannya, kan? Di sini kelompok mana dulu yang mau ke depan? Silahkan, perwakilan kelompok kita acak, secara acak ya, tentang kerajaan yang kalian akan bahas, 2 kerajaan yang kalian bahas. Klik. Oke, kerajaan Majapahit 2. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Oke, Sriwijaya 2. Ayo, 1 kelompok lagi. Berarti yang terakhir nggak usah, langsung otomatis kebagiannya. Oke, Majapahit 1. Kita lanjut. Udah kebuka sama kan LKPD-nya? Nah, di sini ada materi, ini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini buat ada video dan artikel buat referensi kalian ya. Tinggal scan barcode saja. Selanjutnya di sini akan ada akar permasalahannya yang kalian nanti akan pecahkan. Jadi di sini ada 2 kelompok ya. Ada kelompok besar yang berisikan 8 orang. Kelompok kecil berpasangan. Jadi sebangku berpasangan. Berpasangan kan? Pasangan semua berpasangan, oke? Itu kelompok kecil ya. Di sini tahapan ting berpikir ya. Uraikan pendapatmu mengenai gambaran kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Berarti yang ini tahapan ting soalnya sama. Yang baris 1 berarti 1 baris pertama sama, pertanyaan sama. Yang ngebedain yang tahapan pair tadi sini. Tadi kan mengapa tadi di kelompoknya ada kerajaan Sriwijaya 1 dan Sriwijaya 2 di sini di tahapan pair berpasangan. Soal pasangan 1 berarti kebagian kelompok Sriwijaya 1. Kan ini Sriwijaya dulu ya. Soal pasangan 1 berarti soal Sriwijaya, kelompok Sriwijaya 1. Bagaimana kebijakan politik luar negeri kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini soal pasangan 2 berarti kelompok Sriwijaya. Paham? Paham nggak? Bagaimana kebijakan politik dalam negeri kerajaan Sriwijaya? Seperti itu ya. Oke, paham nggak sampai sini? Selanjutnya, di sini ada kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Ini berarti masih baris ke 2. Kan ada 8 orang, berarti 4 ininya ya. Membahas 4 aspek. Tayang ini tahapan tingnya sama kayak tadi. Penjelasan kayak tadi, paham nggak? Nah, tahapan pairnya yang berpasangan berarti yang ini, tayang ini, soal pasangan 1 berarti Sriwijaya 1 tentang bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan oleh kerajaan Sriwijaya. Pasangan 2 berarti Sriwijaya 2. Jelaskan keterkaitan antara kondisi alam
Kerajaan Sriwijaya dengan kehidupan perekonomian masyarakatnya. Ya, paham kan? Selanjutnya berarti ke baris ketiga. Pasangan ketiga berarti ya, sama. Itu juga paham gak sampai sini? Yang Majapahit juga sama seperti itu. Ya, ada Majapahit 1 dan Majapahit 2. Paham nggak? Oke, kalau paham sok silahkan kerjakan. Kalau masih belum ngerti ditanyakan. Ya. Oke. Sok kerjakan. Berpasangan dulu, kalau udah selesai kembali ke kelompok besar dan jelaskan di kelompok besar. Tadi sini ada referensi artikel buat bahan kalian ya. Nanti kalau sudah selesai yang berpasangan, perhatiin dulu sebentar. Nanti kalau udah selesai berpasangan diskusinya, kembali ke kelompok besar. Ya. Nanti soal jawaban yang kalian dapat, terangkan, jelasin di kelompok besar. Kalau sudah semua saling menjelaskan, nanti perwakilan ke depan untuk dipresentasikan. Ya, oke? Sok diskusikan ya. Sudah, yuk. Sok, cari. Kenapa? Jangan ngobrol, sok kerjain. Ada kendala nggak? Duduk dulu, kalau belum duduk dulu. Nanti kalau udah selesai baru sharing jawabannya. Jelasin ya pada temennya di kelompok besar. Coba diskusikan ya sekian. Jangan lupa nama pasangannya ditulis di situ, gak kelihatan kan? Kalau sudah menemukan jawabannya, langsung diskusikan ke kelompok besar. Sok langsung bergabung ke kelompok besar. Jelaskan masing-masing yang kalian dapat di kelompok besarnya. Diskusikan. Silpi diskusikan, Silpi. Sok. Bawa kursinya. Bawa kursinya. So, Jaskia jelaskan tadi kamu ke temennya berbagi. Sok. Sok bagi tukar informasi. Apa yang kalian dapat tadi. Ya, udah. Sebentar ya, nunggu temannya dulu. Bentar. Ini udah siap? Udah berbagi sama temannya? Oke. Kelompok Trisno udah siap? Siap, Pak. Kelompok Jaskia? Oke. Berarti yang ke depan perwakilan dari Sriwijaya 1 dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Halo teman-teman semua, di sini Selfie bakal nyimpulin apa yang Selfie jawab dari soal-soal yang telah Bapak ajukan tadi bersama kelompok Selfie. Jadi yang dapat Selfie simpulkan adalah kehidupan politik kerajaan Sriwijaya cukup maju sebab kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang kompleks, kebijakan politik yang jelas, serta hubungan luar negeri yang luas. Kemajuan ini turut berkontribusi terhadap kemajuan kerajaan Sriwijaya. Jawaban pertanyaan pada pasangan 1 yang soalnya tuh bagaimana kebijakan politik luar negeri kerajaan Sriwijaya, jawabannya adalah berfokus pada kontrol perdagangan dan penyebaran agama Buddha berhasil menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9. Itu tadi yang dapat kelompok Selfie simpulkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Rahma Adinda. Izin bertanya, faktor apa yang melatar belakangi kemakmuran Sriwijaya? Baik, terima kasih. Saya tamu dulu ya. Ada lagi? Ya boleh Trisno, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Geno Sonjaya. Saya ingin bertanya, apa dampak keuntungan Sriwijaya bagi kawasan Asia Tenggara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya bakal ngejawab apa yang tadi dipertanyakan sama Melsi sama Trisno ya. Untuk pertanyaan pertama, apa dampak keuntungan Sriwijaya bagi kawasan Asia Tenggara? Yaitu ada perdagangan dan ekonomi. Yang kedua ada pengembangan budaya, yang ketiga koneksi antar budaya, dan keempat ada kekuatan politik dan diplomasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keuntungan Sriwijaya bagi kawasan Asia Tenggara tidak hanya dalam hal ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam hal pengembangan budaya, konektivitas antara budaya, serta kekuatan politik dan diplomasi. Untuk soal yang kedua yang dilontarkan oleh Melsi ya, faktor yang melatar belakangi kemakmuran Sriwijaya. Yang pertama ada lokasi strategis, kedua ada kontrol atas sumber daya, yang ketiga ada kekuatan militer dan keamanan, dan yang keempat ada pembangunan infrastruktur. Dan yang kelima ada kerjasama dan aliansi. Baik, dicukupkan. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf ya ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Baik ya, jadi bagus pertanyaan dari teman-teman. Jadi Sriwijaya itu kerajaan terbesar di Asia Tenggara ya, mempunyai jalur perdagangan yang strategis. Jadi kontrol ekonominya sangat bagus ya. Jadi kerjasama dengan negara lain juga sangat bagus, seperti itu ya. Paham? Oke, selanjutnya kelompok Sriwijaya 2. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Tria, perwakilan dari Sriwijaya 2. Langsung saja ke pertanyaan pertama, bagaimana kebijakan politik dalam negeri kerajaan Sriwijaya? Jawabannya, menurut pendapat saya, kehidupan politik di kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem kedaulatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok Majapahit selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Geno Sonjaya. Saya izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pertama yaitu tentang materi Majapahit. 1. Uraikan pendapatmu mengenai gambaran kehidupan di politik kerajaan Majapahit. Kehidupan politik kerajaan Majapahit dapat dikatakan sebagai salah satu yang paling maju dari Nusantara. Pada masa kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dan
hierarkis dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tinggi. Masa kerajaan Majapahit mulai berkembang semenjak masa pemerintahan Raden Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi. Kemudian terus mengalami kemajuan di masa kejayaan Asam Utut 1300 Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk. Asam Urut 1350 sampai 1389 Masehi. Apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Ayu, perwakilan dari kelompok Sriwijaya 1. Pertanyaannya yaitu, apa saja tantangan dan pergolakan politik yang dihadapi kerajaan Majapahit? Baik, izin menjawab yang pertanyaan punya Ayu. Apa saja tantangan dan pergolakan politik dihadapi kerajaan Majapahit? Betul? 1. Perebutan kekuasaan, 2 ancaman dari luar, 3 faktor ekonomi, 4 faktor sosial, 5 faktor budaya. Baik, cukup. Baik, saya tutup. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sedikit tambahan dari pertanyaan Ayo ya. Pergolakan politik Majapahit kan? Tambahan. Meninggalnya raja yang terkenal Hayam Wuruk. Terus masalah intern ya dari kerajaan Majapahit. Terus pengaruh dari dinasti Ming dan munculnya lagi kekuasaan kerajaan Malaka. Itu pergolakan yang ada di kerajaan Majapahit sampai runtuhnya ya, seperti itu. Oke. Udah semua? Satu lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila. Saya perwakilan dari Majapahit 2. Bagaimana kebijakan politik dalam negeri kerajaan Majapahit? Politik dalam negeri kerajaan Majapahit, Majapahit menggunakan Mitreka Satata atau mitra dengan aturan yang sama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi dan tanya jawab 4 kelompok telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian telah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Oke, tepuk tangan dong. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita pelajari mengenai dua kerajaan besar di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha. Jadi, tadi kan Bapak udah bahas, menjelaskan sedikit ya. Ada 2 kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa di puncak kejayaannya, di masa puncak kejayaannya 2 kerajaan tersebut, yaitu kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa ya, menguasai sistem kemaritiman yang sangat kuat, jadi jalur perdagangan. Selanjutnya kerajaan Majapahit dipimpin oleh siapa? Raja Hayam Wuruk, didampingi dengan patihnya Gajah Mada. Ada yang pernah dengar Gajah Mada mencetuskan sumpah apa? Sumpah Palapa. Apa isinya? Ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Anissa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bunga Pratiwi. Izin bertanya. Kan Majapahit, kata Bapak, letaknya ada di pedalaman atau pegunungan. Tapi kok bisa berkembang jadi kerajaan maritim ya Pak? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi begini ya, walaupun letak Majapahit di pedalaman, tapi letak pusat pemerintahan juga terletak di dekat Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Otomatis kekuasaannya juga sangat luas kan?
yang awalnya sistemnya di pertanian, di bidang pertanian, kan harus Majapahit juga menguasai pesisir, otomatis harus menguasai sistem kemaritiman di jalur perdagangan. Seperti itu Anissa. Paham? Adakah yang materi ini belum paham, belum dipahami? Paham semua? Oke, kalau sudah paham, apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Yang mana ininya, emotnya? Ini. Yang mana? Oke, tepuk tangan, terima kasih ya. Selanjutnya, pelajaran atau nilai baik apa saja yang bisa kalian ambil setelah belajar hari ini? Coba Melani. Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini yaitu kerjasama, saling menghargai, dan saling mentoleransi. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, kita masuk ke kuisis. Langsung join ya semua. Baca baik-baik soalnya. Pilih jawaban yang benar. Nah, kita mulai ya. Kerjain sendiri. Buat mengukur seberapa paham kalian dengan materi yang telah dipelajari. Sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah kita akhiri ya. Ya, peringkat pertama Melani, Meliani, Ayu, Rizka, dan Sela. Tepuk tangan. Bagus ya. Nah, ini buat tugas di rumah ya. Sok, tulis dulu. Buatlah timeline mengenai Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dari awal berdirinya sampai keruntuhannya. Bisa dibuat di buku tulis atau melalui Canva, bebas ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa seperti biasa dipimpin oleh KM. KM, silahkan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati mulai. Berdoa diselesaikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.